Salam Indonesia. Hai, apa kabar pemirsa Jogja TV? Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyertai Anda dalam sebuah diskusi yang luar biasa. Tajuknya adalah Bincang Hari Ini. 1 jam mendatang kami ajak Anda bicara mengenai pengembangan ekonomi masyarakat dalam kawasan Geopark Jogja. Seperti apa itu? Monggo silakan ikuti langkah kami. 4 sesi tersedia bagi Anda. Saya Indah Ardina bersama dengan tamu-tamu spesial yang hari ini sudah rawuh di Jogja TV untuk berbincang langsung dengan Anda. Ya, ini persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali, saya sapa dulu Bapak-Bapak. Sehat semua Bapak-Bapak? Amin. Sehat ya Pak ya? Ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Kita ngobrol hari ini soal sesuatu yang barangkali masyarakat ada yang tahu, tapi ada juga yang mungkin belum terlalu sadar mengenai hal ini. Salah satunya saya aja deh Pak. Contohnya gitu aja ya Pak Amir ya? Ngaku ya. Ya, oke. Bersama dengan kami, Bapak-Bapak yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Amir Syarifuddin, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi C ya Pak? Wakil Ketua Komisi C. Ya. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tambah gimana? Mau gemuk, saya nggak enak. Tambah bugar, Pak. Pak. Tambah bugar. Oke. Ya. Kalau tambah gemuk nanti saya, Pak. Oke. Kemudian Bapak Dr. Insinyur C. Parasetyadi, MSc dari Kepala Pusat Studi Geoheritage dan Geopark UPN Veteran Yogyakarta. Iya, saya Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Iya. Oke, luar biasa Bapak lenggah di sini. Bapak nanti akan sampaikan secara keilmuan ya Pak. Masyarakat itu harusnya ngapain dan sebagainya. Dan kehadiran Pemda DIY itu harusnya apa gitu yang dilakukan. Oke, kemudian ada juga Bapak Dihin Nabrijanto dari Badan Pengelola Geopark Jogja. Hai Pak, sehat Pak? Sehat. Bapak sangat konsen pasti ya, karena Bapak ada di sana dalam ketugasannya. Ya. Kalau kita bicara soal Geopark ini, masyarakat mungkin sudah banyak mendengar ya Pak, tapi sebetulnya wujudnya seperti apa, itu kadang-kala kan kita juga perlu disadarkan. Dan lebih-lebih apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh masyarakat, supaya ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kepedulian Pemda kita seperti apa, wakil rakyat ada di sini juga Pak, nanti biarkan Pak Amir juga akan pengabdikan apa saja yang sudah dilakukan teman-teman DPRD ya Pak, kaitannya dengan ini, sudah cukup belum regulasi dan sebagainya. Kayaknya saya mesti ke Bapak dulu deh, untuk supaya kita bicara, saya minta dibantu kita semua bisa mencerna dengan lebih mudah ya Pak. Sebetulnya ini kehadirannya seperti apa, kalau kita bicara soal ini dan kemudian dengan pengembangan ekonomi itu benang merahnya di mana? Monggo silakan Pak. Mbak, nah, Geopark ini memang sesuatu yang mungkin masih dirasa asing di sebagian telinga masyarakat Yogyakarta, Indonesia. Karena sebenarnya ini Geopark ini sebuah program dari UNESCO yang paling bungsu. Selain World Heritage, kemudian ada Cagar Biosphere, dan di DIY ini sudah ada 2 terkait program UNESCO yang sudah mendapat pengakuan. Yang pertama adalah Cagar Biosphere Merapi Merbabu Menoreh. Itu sudah diakui UNESCO. Kemudian yang kemarin terakhir Sumbu Filosofi. Ya. Dan yang sekarang sedang kita gagas adalah Geopark Jogja. Geopark Jogja ini adalah sebetulnya sebuah manajemen pengembangan kawasan, pengembangan wilayah sebetulnya. Manajemen pengembangan wilayah. Cara mengembangkan sebuah wilayah yang memaduserasikan 3 unsur. Jadi unsur warisan geologi, kemudian atau disebut geoheritage, kemudian unsur warisan budaya atau culture heritage, dan unsur warisan keanekaragaman hayati atau yang disebut bioheritage atau biodiversity. Demikian. Baik. Lebih populer dikatakan dengan kata-kata geopark gitu ya Pak ya? Geopark ini sebetulnya bukan terjemahan dari geologi park. Tapi geo ini diartikan sebagai bumi. Jadi taman bumi. Taman bumi. Ya. Masyarakat bisa memahami geopark itu sebetulnya seperti apa? Itu tadi ketiga unsur pembentuk geopark, warisan geologi, warisan hayati, dan warisan budaya ini ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Kemudian dikemas untuk tujuan edukasi, kemudian konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi ketiga warisan itu harus bisa mencapai tujuan edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Ya, jadi kalau hanya salah satu di antaranya sebetulnya belum bisa ideal ya.
geopark. Belum bisa disebut Di sebagai Jogja geopark. ini ada, di kawasan geopark Jogja itu ada 15 lokasi geoheritage-nya. 15? 15. Nanti Oke. secara detail teknis nanti Pak Pras bisa jelaskan. Betul, Tapi betul. secara umum di Sleman itu ada 7, di Kulon Progo ada 5, dan di Bantul ada 3. Jadi contohnya kalau di Sleman ada tebing bersih, lava bantal Berbah, kemudian ada Volcano Park Bakalan, kemudian ada Turgo Pelawangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Bantul itu ada Gumuk Pasir. Gumuk Pasir itu? Ya, kemudian ada Sesar Opak Bukit Mengger, dan Lava Purba Mangunan. Kalau di Kulon Progo itu ada Gua Kiskendu, kemudian ada Eks Tambang Mangan Keliripang, Puncak Suroloyo, Puncak Widosari, dan Batu Bara Nanggulan. Nanggulan. Itu yang menjadi aset dari Geopark Jogja untuk dikelola, di manajemen tadi saya katakan, dikelola untuk edukasi, untuk belajar mahasiswa, kemudian untuk dikonservasi supaya aset ini tidak hilang. Jadi sebagai contoh, katakanlah tebing bersih yang sudah leading di awal. Tebing bersih itu kalau di tahun 2012 tidak dicegah penambangannya, karena dulu ada tambang batu yang dijual secara kiloan, itu kalau kita tidak cegah, Pak Pras dan kawan-kawan tidak mencegah, mungkin hari ini kita sudah tidak punya bersih lagi. Tambang batunya sudah tidak ada. Namun hari ini kita lihat bahwa batunya atau itu adalah endapan vulkanik Gunung Sumilir, nanti teknisnya di Pak Pras, yang berhasil kita hentikan penambangannya, kemudian kita alih profesikan penambang menjadi pengelola wisata, dan terbukti hari ini masih bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk belajar, mahasiswa geologi, dan hari ini juga sudah bisa memberdayakan tebing bersih menjadi salah satu aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terbukti bahwa pengelola di sana sekarang pegawainya rata-rata ada penduduk di sana, dan ada hampir 500 Jadi masyarakat bergeliat masyarakat semua. dalam bentuk Pokdarwis, kemudian Bumkan, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu best practice sebagai pengelolaan sebuah geopark. Baik. Nyata ya Pak ya, masyarakat langsung merasakannya dan semuanya bergerak. Bahkan tadi ketika Bapak menyebutkan ada 15 di daerah Istimewa Yogyakarta, orang itu mungkin juga belum sadar bahwa itu adalah geopark. Taunya adalah, itu tempat wisata itu, saya tahu tempat wisata itu. Ternyata banyak makna yang terkandung di dalamnya, yang kadang-kala kita sendiri tidak tahu gitu. Ini Pak Dewan sebetulnya sedang pasang telinga untuk mengakses semua informasi, nanti juga akan menelurkan hal-hal yang luar biasa gitu ya Pak ya. Amir mah gitu Pak. Secara regulasi DPR sudah atas inisiatif komisi sudah sekarang dalam tahap penyusunan perda untuk geopark, Wardun, dan cagar biosfer. Baik Pak. Dari mulai tahun lalu cerita ya soal itu. Baru ya Pak, ongoing ini. Iya, ongoing. Inisiator. Inisiasi kita komisi ke Pak Pras ya? Iya. Nama populernya Pak Pras ya Pak? Pak dokter kita ini. Pak, bagi ke kita ya Pak, sebagai masyarakat yang mungkin juga sekarang sedang nonton acara ini, jadi artinya tadi beliau sudah katakan, ini loh sebetulnya yang kita miliki di daerah Istimewa Yogyakarta. Secara regulasi, alhamdulillah teman-teman dari Dewan semuanya dan Pemda DIY pasti sangat mengakomodir hal itu. Tapi keberadaan masyarakat yang jauh lebih banyak jumlahnya, ini kan tentunya juga harus tahu secara keilmuannya. Apa yang Bapak mau sampaikan terlebih dahulu? Ya, mungkin saya akan sampaikan dengan sebuah pertanyaan, Mbak Enda. Sebetulnya Jogja itu perlu geopark atau tidak? Karena Jogja itu sudah sangat terkenal ya dengan berbagai atribut ya, ada kota pendidikan, kota budaya, kota warisan sejarah, sebut aja deh di Jogja, kuliner apa. Apakah masih perlu atribut geopark Jogja? Kalau melihat tadi dari unsurnya harus ada 3 itu, dan itu sangat penting, nggak perlu jawabannya. Apa perlu ya, gitu. Tapi ternyata dari kondisi alamiah Yogyakarta sendiri, yang kita sebut sebagai keragaman bumi Jogja ya, keragaman geologi ya Mbak Indah, atau geodiversity itu ternyata Jogja memang memanggil kita untuk kita harus hidup dengan
dengan bersahabat dengan alam. Bahkan kalau alam itu sedang marah, katakanlah ada erupsi Merapi, kemarin peristiwa gempa dan sebagainya, itu bagi kebanyakan penduduk Jogja itu kan sebuah kekhawatiran kan, pengalaman yang traumatik gitu. Apakah pengalaman traumatik ini akan menjadi berkepanjangan? Bagaimana sih cara kita untuk mencari jalan, mencari jembatan begitu, supaya masyarakat ini akhirnya sadar bahwa gempa, bahwa erupsi itu adalah cara bagaimana bumi itu menyeimbangkan diri, sehingga pengertian-pengertian yang sebetulnya sangat ramah ini itu harus tersosialisasikan dengan lunak ya, dengan cara soft way. Cara menyadarkan, cara memberdayakan masyarakat untuk memuliakan bumi, untuk bisa mengambil keuntungan, bukan keuntungan ya, memanfaatkan dengan sangat bertanggung jawab. Itu konsep geopark itu sudah ada sebetulnya Mbak Indah, sejak kita mendirikan Jogja, yaitu dengan munculnya Hamemayu Hayuning Bawono. Gimana cara penjelasannya? Jadi Hamemayu Hayuning Bawono yang dicanangkan oleh pendiri Jogja, yaitu Sultan Sultan Hamengkubuwono pertama ya. Itu kan sebetulnya sama itu prinsipnya, memuliakan bumi untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi Jogja itu sudah geoparknya lama banget. Sudah sejak itu. Sehingga kalau ditanya apa Jogja itu perlu, yang malu dong dengan Tulungagung. Tulungagung aja yang punya konsep, dia punya fosil manusia wajah aja bisa sekarang mendirikan geopark, kok Jogja yang sudah adiluhung punya konsep seperti itu kok geopark aja nggak punya, bahkan nggak jalan, bahkan nggak istilahnya mencapai hal yang optimal. Kita harus sampai ke UNESCO. Meskipun sudah ada. Betul, ya gitu. Jadi artinya ini semangat untuk menggugah bahwa kita harus punya sense of belonging yang jauh lebih tinggi terhadap geopark kita di Yogyakarta ini. Baiklah. Jadi sadar potensi, sadar risiko, Mbak Indah. Jadi hidup di Jogja tuh nggak enak-enakan loh. Jadi punya risiko kita. Contohnya ya waktu 2010 erupsi Merapi dan 2006 gempa Jogja ya. Dan itu sesuatu yang kalau kita nggak tahu itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi kalau kita tahu itu akan kita selalu waspada. Jadi sadar waspadaan, sadar potensi. Potensinya ada nih. Best practice-nya ada di tebing Breksi. Betul nggak? Best practice-nya ada katakanlah di tetangga, di Ngelanggeran. Best practice-nya ada di Parangtritis mungkin ya, tapi perlu kita tinjau kembali, kita restorasi katakanlah begitu, supaya Jogja Geopark ini memunculkan keunikan yang bertanggung jawab. Saya pakai kata bertanggung jawab, sebab kalau kita hanya mendasarkan pada keunikan saja, setiap geopark di Indonesia, Mbak Indah itu, 20 geopark itu modalnya itu adalah keunikan. Tetangga kita, Geopark Gunung Sewu, itu keunikannya apa toh? Keunikannya adalah dia bisa menawarkan semua fenomena kars di suatu tempat. Mulai dari gua bawah tanah, sungai bawah tanah, semualah, endokars, exokars itu paling komplit itu di Gunung Sewu. Nggak ada lain di Indonesia. Nah kita ini apa keunikannya? Keunikan kita itu adalah harmoni yang spesial antara Gunung Merapi dengan gunung-gunung purba di sekitarnya, Menoreh dan Gunung Batur Agung ya, Pegunungan Selatan. Jadi Jogja itu lorong yang istimewa, Mbak Indah. Merapi dan Parangkusumo itu oleh pendahulu kita kan dianggap ada semacam sumbu imajiner ya. Tapi itu tidak imajiner menurut peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada 5 proses di situ. Proses gunung api, Merapi mengeluarkan material, proses sungai, material ditransport oleh Sungai Opak, proses laut, dia sampai di muara Sungai Opak, kemudian proses laut diagitasi, dikeringkan, dipecah menjadi yang kecil-kecil lalu terbawa angin, terbentur oleh dinding Parangtritis, belok dan
jadi tumpukan gumuk pasir yang ada satu-satunya di Jawa. Dan ini alam yang melakukannya? Alam yang melakukan, dan sumbu itu bekerja. Ya, baik. Tercengang loh ini untuk bisa mengikuti itu. Kadang kala ini sebagai masyarakat kita tidak berpikir sampai ke sana. Bagaimana kemudian seringkali kalau Merapi meletus aja kan ini dianggapnya bencana gitu ya. Tapi ketika kita kemudian memaknai itu dengan lebih dalam bahwa itu alam yang sedang bicara dan justru ada banyak kebaikan juga yang tercipta di dalamnya, kita harmoni dengan keadaan yang ada, kita bisa semakin mengapresiasi apa yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dengan geoparknya. Bapak-bapak matur sembah nuwun, monggo ngunjuk dulu. Pak Amir panjenengan belum pangandikan, nanti dulu ya saya minta mohon izin untuk break dulu. Ya, pemirsa dimanapun Anda yang sekarang sedang menonton acara ini, jangan pindah channel Anda karena ini penting untuk sama-sama kita ketahui, setidaknya kita sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya ikut andil di dalam bagaimana geopark ini ada dan menjadi kebanggaan kita semua. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita bahas satu tema yang sangat penting untuk kita ketahui, bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat dalam kawasan Geopark Jogja. Satu sesi sudah terlewati. Tadi dua narasumber sudah mengantikan ya mengenai apa saja dari ketugasannya masing-masing. Kita disadarkan bahwa bagaimana alam ini bicara dan selayaknya kita sebagai manusia ini justru jangan sampai mengganggu harmoni yang sudah ada. Jangan sampai kita justru merusak ekosistem yang sudah terbentuk sangat baik. Terutama kalau kita bicara soal tadi geopark ini adalah taman bumi. Bumi aja udah bikin taman ya Pak buat kita ya Pak. Kalau kita sampai merusak itu dengan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya mungkin juga masyarakat belum banyak yang tahu Pak. Iya, jadi sehingga tidak sengaja gitu. Ya kan Pak Dewan, boleh loh kalau tidak sengaja. Boleh aja. Cari alibi Pak. Boleh ya. Oke Pak, sebelum nanti Pak Dokter kita ini pengantikan, Pak Pras pengantikan mengenai keilmuannya. Pak, kita boleh sebentar ya Pak ke Dewan kita, wakil rakyat kita, yang tentunya kalau kaitannya dengan Dewan itu kita bicara kecuali jedok anggarannya Pak, Anda juga akan bicara soal bagaimana regulasi itu ada, karena secara legislasi itu ada di penjenengan ya Pak. Kalau pengawasan kan bagaimana Bapak bersama dengan teman-teman eksekutif. Apa yang Bapak mau sampaikan terlebih dahulu? Tadi apa Pak, regulasinya sudah ongoing? Ya, untuk perda. Dalam bentuk apa Pak? Perda? Perdanya? Sementara yang ada kan Pergub 71 2022. Oke. Namun dirasa mungkin kurang kuat. Jadi atas inisiatif Komisi C mulai tahun lalu sudah mulai disusun MA dan sekarang ongoing untuk pembahasannya. Oke, baiklah. Inisiatornya berarti Komisi C. Ya. Tepat kita bicara wakil ketua Komisi C. Silakan Pak Amir. Baru dengar geopark tadi. Oke. Pak, secara nyata detailnya apa? Benar Pak. Oh iya. Kita kalau misalnya geopark tadi misalnya kayak di Gunung mana Pak? Sewu ya Pak? Sewu. 1000 dan sebagainya, orang kan sudah oh iya, oh ini. Kita lihat tayangan juga oh iya, orang mengapresiasi. Tapi bagaimana itu kemudian menjadi sebuah hal yang sangat penting, ini memang perlu kita bahas ya Pak. Ya, 15 tempat geopark itu perlu kita advokasi dari perlindungan, dari segi anggaran, dari segi edukasi. Oke. Masa transisi periode Dewan kemarin sama sekarang ini, Mas kemarin kita usulkan kaitan dengan raperda tentang salah satunya adalah geopark itu. Ini sekretaris dulu, tanda tangan mengusulkan dan besok pagi kita mulai pembahasan itu. Saya kira beliau, dokter itu nanti kita berikan, minta masukan kepada beliau untuk perda bisa salah satunya adalah untuk kemakmuran masyarakat. Masih banyak sebetulnya yang kita lakukan. 15 itu mungkin akan tambah ya Pak ya? Iya. Mungkin akan tambah. Bisa jadi tambah karena potensinya luar biasa. Baru saja kita temukan di Gunung Kidul. Betul. Itu ada stalagmit ya yang kita temukan kemarin ya. Itu sudah kita ingatkan juga. Kaitan dengan program strategi nasional
memang percepatannya luar biasa secara fisik. Oke. Tapi kita itu kan geopark kita ditabrak habis-habisan itu. Ya Dok ya, Pak. Betul. Nah, ternyata hari ini kita menemukan salah satunya adalah ada gua yang masih aktif. Dulu pernah kita ingatkan, salah satunya adalah di geolistrik. Jangan-jangan nanti ada gua di dalam tanah yang akan dilewati oleh JJLS itu. Kalau nanti ya hanya sekedar menyelesaikan program jalan selesai, tapi dari segi keamanan dan sebagainya tidak tercapai, itu yang sebetulnya diskusi kami di teman-teman Komisi C DPRD DIY. Yang kedua, Perda itu salah satunya adalah mengatur tentang tata ruang. Kami menemukan, misalnya salah satunya, saya sebut aja ya di sini ya, ya nanti kita diskusi Pak. Di lava Bantal, itu sudah jutaan tahun ya terbentuk. Nah, ada sisi lain yang dilaporkan kepada Komisi C, jalan yang lava Bantal yang sudah ratusan juta tahun itu dicor blok. Nah, berarti perlu ada komunikasi strategi tata ruang wilayah-wilayah yang sangat strategis. Salah satu yang kita bicarakan adalah kawasan geopark itu. Jangan sampai kita menuju di sana tapi merusak tatanan yang sudah ada kaitan dengan geopark yang ada di lava Bantal. Saya sebutkan begitu. Nah, berarti menyadarkan kaitan dengan tata ruang DIY, tata ruang kabupaten, tata ruang kaitan dengan kelurahan di masing-masing kelurahan. Syukur-syukur yang ada geoparknya kita jelaskan. Kalau ini adalah ada aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari masalah-masalah yang ada, ini jelas regulasi menjadi sangat penting. Ya penting. Gitu. Kalau Perda itu salah satunya adalah, ini baru Perda, salah satunya adalah mengadvokasi kira-kira geopark yang sudah dimiliki beliau itu 15 itu, DIY mau ngapain gitu. Yang pertanyaan beliau, penting tidak gitu, termasuk menyelamatkan gumuk pasir itu penting atau tidak? Penting. Berarti butuh anggaran. Kalau misalnya butuh adanya kebersihan dan sebagainya, kita anggarkan. Di kawasan gumuk pasir itu kan tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam, termasuk cemara dan sebagainya. Ini masyarakat perlu tahu kenapa tidak boleh, ya kan? Nanti ya Pak. Ya karena belum ada edukasi. Berarti tidak ada koordinasi antara tata ruang dengan dinas pertanian setempat. Yang penting sekarang tempatnya hijau, tapi menghilangkan sejarah gumuk pasir yang ada di dunia ini hanya 2, Jogja dan Meksiko. Loh ini kan perlu toh. Nah, maka tadi kan agak ketawa itu. Gumuk pasir ada Parangkusumo dan sebagainya, ketawa dulu ada menyebut Parangkusumo. Itu juga sejarah itu. Di sana itu ada siaran ya Pak, kita enggak apa-apa, biar aja siaran tuh. Loh kan ada gumuk, sana kan ada batunya. Batunya itu bukan mak bedunduk ya. Tahu Pak? Bedunduk ada di sana di Parangkusumo. Tapi di dalam sejarah nanti beliau yang saya paham Pak Doktor itu dulu ada erupsi Merapi sampai jatuh di sana. Sejarahnya. Nah, benar atau tidak ini urusan yang beliau-beliau ini. Kalau saya itu kan tinggal. Nah, dalam sejarahnya kan seperti itu. Nah, ini kan DIY sudah punya beberapa sejarah yang harus dilestarikan. Salah satunya adalah geopark itu. Belum lagi mumpung masih ingat, Dokter. Kita itu ternyata juga ada pohon. Misalnya yang se-ASEAN ya, bahkan masuk catatan dunia. Salah satu pohon itu, ini mungkin perlu dilestarikan juga. Ini jati luweh. Pohonnya jati, tapi daunnya luweh. Ini sudah dalam sejarah, katanya sejak Sunan Kalijogo dulu. Keunggulannya? Keunggulannya nggak tahu. Tapi banyak orang yang datang di situ. Tapi itu kan salah satu kekayaan dunia yang saya kira perlu dilestarikan. Biar beliau ada yang nyatet, kalau kita kan nanti malah kalau besar kan bisa ditebang dijual masyarakat. Gitu. Gitu. Intinya Perda sudah kita siapkan. Dan besok akan? Besok pagi ya.
Dibahas. Oke. Iya. Baiklah. Pokoknya nanti langsung. Dari diskusi ini juga bisa menjadi masukan bagi Oh Bapak iya untuk jelas, terus, beliau tadi saya catat. Makanya saya paham Pak, Bapak tadi mendengarkan dengan seksama tuh untuk rapat koordinasi. Oh. Enggak, undangannya sudah soalnya. Iya, bukan langsung mau siaran terus diumumkan, enggak, ini udah masuk. Baiklah. cari bahannya. Penting ladannya. Di mana juga terbatas. Dalam bahasa Jawanya ngiras-ngirus. Oh iya. Oke, kalau kita bicara soal bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat dalam kawasan Geopark Jogja. Jadi ekonomi menjadi sesuatu yang penting. Ya. Bagaimana cara mengelola? Ini kan berarti menjadi kunci ya, Pak ya. Ya. Supaya keindahannya dapat, pelestariannya dapat, segala sesuatu yang ada di dalamnya dapat, tapi masyarakat juga berkembang secara ekonomi. Apa yang harus dilakukan? Konsepnya seperti apa, Pak Didi? Kata kuncinya adalah edukasi. Oke, edukasi, ya. Karena Geopark ini konservasi tidak pure untuk konservasi. Oke. Edukasi juga bukan cuma untuk edukasi. Tapi semua ujungnya muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Okay. Jadi konservasi, kalau kita mengkonservasi, melindungi katakanlah gumuk pasir akan kita lindungi sebagai bukti bahwa lorong imajiner ini memang betul-betul ada, itu kan gumuk. Tanpa gumuk itu ya tetap imajinasi, cuma bayangan. Akibat itu ada pasir di gumuk, ini menjadi bukti bahwa ada memang konektivitas antara Merapi dan lebih make sense ya masyarakat dan selatan. Ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita lindungi. Namun kalau cuma untuk dilindungi kemudian tidak bisa dimanfaatkan, ini kan apa ya? Gitu. Ya. Masyarakat dapat apa? Oke, dari betul. itu. Ya. Nah, untuk itu kita perlu mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan aset, katakanlah kalau di Gumuk, aset yang ada dipunyai oleh masyarakat Grogol 789 yang di sekitar situ, menjadi sebuah aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun, harus digarisbawahi dengan cara yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oke, yang tidak sesuai yang seperti apa Pak? Misalnya yang sekarang sudah terjadi. Ya, sunatullahnya Gumuk itu kan gersang. Okay. Karena tahun 76 itu data yang paling awal yang bisa kita peroleh dan terekam oleh data, itu luasan 417 hektar itu seluruhnya pasir dan masih gersang. Oke. Lalu? Karena aktivitas yang berlebihan, yang katakanlah, karena dulu saya katakan ada kesalahan kebijakan birokrasi pada masa lalu, yang dulu dianggap itu lahan kritis di tahun 2000-an, tahun 90-an itu lahan kritis, kemudian oleh masyarakat dihijaukan. Dan kita dapat Kalpataru dari situ, dapat prestasi. Nah, kemudian tahun 2000-an dianggap lahan tidur harus diberdayakan menjadi tambak udang dan sawah. Hari ini paradigmanya berubah, harus gersang kembali. Sebetulnya teman-teman di sana masyarakat juga mengeluh. Iki piye toh pemerintah dulu suruh menghijaukan, berhasil dapat kapal taruh. Kemudian suruh buat tambak udang, berhasil menjadi ekonomi. Kok sekarang akhirnya disuruh bubar GKP? Ya, karena kita sederhanakan. Sebetulnya kenapa harus kemudian itu kita kembalikan ke seperti semula? Ya itu tadi, karena dulu mungkin edukasi masyarakat belum sampai, katakanlah kita di tataran birokrasi juga belum memahami bahwa Gumuk itu memang harus tidak ada vegetasi yang invasi. Jadi mungkin teman-teman akademisi sudah berteriak sejak dulu karena mereka yang paling paham bahwa kondisi Gumuk itu memang harusnya gersang. Namun di tataran birokrasi, di tataran masyarakat, ini ada jeda waktu yang cukup lama dan panjang yang akhirnya baru belakangan ini kami paham dan kami tahu bahwa harus mengakui itu kesalahan kebijakan di masa yang lalu. Nanti ini Pak berlindung di bawah ilmu itu berkembang. Kalau boleh saya nambah begini, Mbak Indah, saya kira begini Mbak Indah. Jadi Geopark Jogja itu akan kita kita usahakan itu menjadi mahkota ketiga buat Jogja. Mahkota yang pertama adalah biosfer tadi. Cagar biosfer menoreh Merapi. Itu mahkota UNESCO pertama. Kemudian mahkota UNESCO kedua itu adalah sumbu filosofi.
Ya, nah mahkota ketiga kita itu nanti Geopark Global UNESCO. Amin ya, amin. Ya. Tapi syaratnya harus punya warisan geologi yang bertaraf internasional. Dan itu diwarisi oleh Parangtritis Gumuk Pasir. Gumuk Pasir itu. Tapi kan kita malu ya, kalau kita menyodorkan secara original itu memang dia terbentuknya hanya 2 atau bahkan satu-satunya di Pulau Jawa. Tapi kalau kondisinya itu sangat tidak mendukung, ya kan, ada off-road naik turun di sana, ya kan, pariwisata tidak terkendali, ya kan, kemudian ada tanaman invasif yang belum kita apa-apakan. Ada juga yang dicor tuh. Atau bahkan dicor. Sama. Itu kan seperti ada pepatah mengatakan, menapu air di dulang, terpercik muka sendiri kan, gitu. Jadi tapi mungkin karena belum tahu, Pak. Iya. Jadi artinya gini Mbak Indah, artinya kita sebetulnya ya kita mau memilih aja sih, sebenarnya kita ini sebuah pilihan aja gitu. Tapi atas dasar ini kemudian kita bisa bicara ya Pak. Ini kan perlu koordinasi antar OPD dan sebagainya. Tapi sebetulnya sudah Mbak Indah. Sampun ya Pak. Sudah. Jadi beberapa tahun ini kita berusaha mengupayakan untuk kesehatan gumuk. Jadi yang terakhir di tahun ini juga di bulan, saya kurang hafal bulannya, itu sudah terbit peraturan Bupati Bantul terkait restorasi gumuk pasir. Jadi tahun ini sudah akan kita mulai restorasi gumuk pasir yang pekerjaannya lintas wilayah, lintas sektor. Jadi nanti kalau pariwisata katakanlah tugasnya membuat kajian bagaimana memindah aktivitas wisata ke tempat lain. Kalau umpamanya perhubungan, tugasnya bagaimana merelokasi parkir agar tidak sampai di bibir pantai. Kemudian nanti yang pertanian bagaimana memindah tambak udang dan sawah ke tempat yang tidak ada di lokasi itu. Jadi sudah kita mulai dan insya Allah mulai tahun ini kita sudah bergerak dan itu program yang cukup panjang. Mungkin bisa 5 atau 10 tahun lagi baru kita selesai. Namun targetnya bisa jadi mahkota ketiga ini. Iya, gumuk pasir paling tidak di zona inti ini clear dari mass zona tourism. inti itu kalau dalam luasan? Zona inti itu kalau dari batas tuh mulai yang tempat tawaf haji. Sampai jalan yang sebelah. Jadi Manasi itu masuk ya? Iya. Masih masuk. Itu paling tidak itu dulu. Itu dulu, yang bisa clear. Itu. Yang bisa clear dari aktivitas manusia. Jadi kita secara sosial, sebagai persuasif juga mendekati teman-teman yang melakukan aktivitas di sana, komunitas di itu. Untuk bekerjasama ya? Untuk bekerjasama dan nanti bukan kami tutup mata atas mata pencarian mereka di situ, kita juga akan menggandeng mereka, paling tidak bisa memindah rute lah, paling tidak melewati gumuk, tapi mungkin dipindah ke arah timur atau kemana. Nah, itu kajian teman-teman pariwisata Bantul nanti yang melakukan. Baiklah. Tapi sebetulnya Mbak, itu sejak tahun 2017 ya, ketika almarhum Pak Arsono sudah mulai pembersihan itu, berarti kan harus ada Satpol PP yang nangani kaitan dengan ketertiban tahun 2017. Mulai pembabatan masih di sana. Sebelah selatan kita bersihkan dan sebagainya. Perlu yang utara itu jangan diambil pasirnya lah. Kan ditarik terus itu. Ya, mau ke sana. Pak Firman begitu. Ini nanti Bapak juga mesti jelaskan karena tadi kan disebut misalnya tumbuhan invasif dan sebagainya. Masyarakat kan perlu tahu ya Pak, itu sebahaya apa sih sebetulnya? Bukan hanya karena sunatullah gumuk itu nggak ada apa-apanya, tapi masyarakat juga harus mengerti secara gampang mencernanya. Oh ternyata ini. Kalau mungkin orang nggak tahu, yang pasir itu banyak misalnya tanaman-tanaman yang kemudian bikin iup-iup katanya Pak. Itu kan kadang-kala wah ini enak nih. Gitu. Padahal ternyata itu adalah tumbuhan invasif. Nanti Pak Pras. Ya, nanti Pak Pras ya betul. 2 sesi Pak, masih tenang aja Pak. Ya, Anda tetap menyatu bersama kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Ya,
Ya, 2 sesi pemirsa sudah berlangsung di acara bincang hari ini. Kita bicara mengenai satu tema yang luar biasa, pengembangan ekonomi masyarakat dalam kawasan Geopark Jogja. Tamu saya ada Pak Dihin, Pak Pras, dan juga Pak Amir, ya. Masing-masing satu akademisi, satu anggota dewan, dan satunya lagi Pak Dihin ini adalah General Manager Badan Pengelola Geopark Yogyakarta. Wah, Badan Pengelola Geopark itu badan yang terus mengurusi Geopark ini supaya bisa menjadi kebanggaan kita. Tadi Pak Pras mengatakan mimpinya sih jadi mahkota ketiga gitu ya. Oke, baik. Edukasi menjadi kunci bagaimana masyarakat bisa teredukasi. Kalau teman-teman birokrat barangkali kan tinggal kemudian menjalankan ketugasannya dan kemudian memastikan itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang planning yang sudah ada. Tapi saya ke Pak Pras dulu, secara keilmuan Bapak juga harus jelaskan ke masyarakat ya Pak. Tadi pengelolaan yang benar itu sebetulnya seperti apa? Kalau tadi kan ada supaya tidak berlebihan, tadi kan ada jeep yang kesana kemari itu pun sebetulnya itu juga mengganggu, kemudian tambak udangnya mengganggu, padahal dulu ketika dihijaukan sudah dapat kalpataru gitu kan. Masyarakat yang dulu menjadi salah satu yang bangga dengan kalpataru itu kan sekarang jadi bingung, itu mungkin juga kan Pak ya. Nanti lapornya ke Pak Dewan, gimana Pak Dewan ini kok membingungkan gitu. Tadi sudah dikatakan clear areanya mau di mana nih Pak, tadi sampai batas itu dan sebagainya. Moga Pak jelaskan kepada kita Pak, pengelolaannya seperti apa. Tapi tumbuhan invasi itu kenapa Pak dikatakan invasif? Ya, tumbuhan invasif itu maksudnya dia itu tumbuh dengan intensity yang cukup cepat gitu ya Mbak, sehingga dia mendominasi wilayah yang sebetulnya wilayah itu bukan mereka peruntukannya begitu. Ya. Dan gumuk pasir kita itu kenapa bisa tumbuh di sana? Itu karena keunikan tatanan keragaman geologinya Mbak Indah. Jadi kita punya tebing curam di sebelah timur itu, tebing Parangtritis yang hampir vertikal itu. Lalu kita punya Sungai Opak. Jadi ini ada segitiga ini menurut saya. Merapi di sana gitu. Jadi ada segitiga itu. Nah, segitiga ini adalah segitiga unik sekali, tidak ada di tempat lain. Ini pembawa materialnya, di ujungnya ini adalah pengolah material supaya dia menjadi butiran yang bisa diangkut oleh angin. Ya kan? Lalu angin itu selalu membawa butiran itu. Kalau tidak ada tebing yang curam di sebelah timur itu, tebing Parangtritis itu. Nggak jadi begitu ya? Nggak belok pasirnya. Bablas? Bablas. Australia. Bablas. Baik. Jadi secara ilmu bisa dijelaskannya begitu ya? Ya, jadi kenapa dia belok? Karena ada tebing itu dan karena dia belok, kecepatannya kan berkurang. Begitu berkurang, dia jatuh di titik itu. Jadi gumuk itu? Di gumuk pasir itulah. Jadi gumuk pasir itu bukan sesuatu yang menurut saya biasa-biasa saja, tapi sebuah kombinasi unik dari proses yang saya bilang 5 proses itu. 5 proses gunung api, proses sungai, proses laut, ya kan, proses angin, Mbak, dan proses sedimentasi. Itu pernah ada yang teliti nggak? Ya, sampun Bapak. Sudah ya? Sudah diteliti. Kalau sekarang ini dengan kelok 33 itu ada pengaruhnya nggak nanti? Terlalu jauh, Pak jauh, Amir. Kita aman di sana saja kok. Jadi tempat itu sangat sangat peka dengan sangat sensitif dengan hal-hal yang karena masalah angin Mbak Endah. Jadi kalau transportasinya terganggu, maka dia nggak akan sampai ke titik optimal dia bisa berkembang. Sekarang itu jatuhnya itu di tempat parkirnya itu. Tempat parkir Parangtritis itu. Karena ternyata berarti sampai sekarang proses itu masih jalan. Berlanjut. Tapi menjadi terhalang di tempatnya yang ideal untuk membentuk barsan gumuk pasir itu yang sangat unik itu nggak sampai. Terganggu proses suppliernya itu, supply karena ada vegetasi itu yang ditanam. Baik itu. Ini gampang kita mencernanya. Jadi si cemara itu dia tidak tumbuh by alamiah atau by natural, tapi dia ditanam orang. Ya itu yang
akhirnya bukan proses alam dengan sendirinya. Reboisasi itu. Soalnya dulu kan ada gerakan reboisasi sepanjang pantai selatan 17 kilo itu. Cemara udang. Gitu. Dan itu sahabat angin dulu. Oh, iya. Gimana Pak programnya Pak Amir? Dia dulu mendapatkan salahin Pak Dewan. Mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY waktu itu ya. Dan cara pengembangannya juga zonasi aja Mbak Indah. Jadi kita nggak akan idealisme terlalu ideal bahwa kita akan mengembalikan seperti semula itu kayaknya juga sesuatu yang inilah. Tapi setidaknya tadi di zona inti, Pak Amir. Jadi zona inti itu nanti akan kita kita bebaskan, kita sterilkan gitu supaya terjadi pembentukan lagi dan si ini masyarakat kita itu bukan dihilangkan tapi ditata, Mbak. Misalnya ya, zona inti itu si road itu off-road itu tidak ke sana. Tapi dia cukup mengantar di ujung kiri kanannya, barat timurnya. Lalu kita bisa menikmati itu dengan jalan kaki misalnya. Karena kenapa? Itu memadatkan pasirnya atau apa? Ya, merusak. Jadi proses gumuk pasir itu proses sepanjang waktu. Setiap detik itu berubah, Mbak. Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu ekstrim di atasnya, itu perubahan tiap detik, tiap waktunya itu berubah. Nggak jalan. Kalau dikasih hewan itu nggak, mungkin. Dulu kan pernah, inisiator saya itu. Di sana itu ada wisata kasih onta gitu, Prof itu. Kalau onta dalam pengertian yang terbatas, hidup itu karena dia jalan seperti kita jalan kaki, dan kita kan juga onta-onta kecil dalam bahasa itu. Nggak masalah gitu. Tapi kalau bandang radial dan sebagainya dan setiap saat bahkan waduh, rutenya nggak jelas dengan beban yang segitu. Beban yang itu dan rutin ya. Dan rutin dan setiap waktu juga, Mbak Indah ya. Itu menurut saya sih ya itu. Ini ide baru. Nanti nulis buku khusus tentang gumuk pasir. Nah, manfaat terus nanti cara pengaman penting ini untuk edukasi anak-anak kita. Orang seringkali kan kalau kita misalnya berkunjung ke sana dan sampai ke parkiran, kok sekarang pasirnya di situ tambah banyak ya? Ternyata terhentinya di situ. Betul. Jadi beberapa hari itu para pemegang atau pengurus parkir di sana tuh mesti harus membersihkan, Mbak. Gitu. Kalau kita bicara soal potensi sebetulnya sangat besar ya Pak, potensi geopark di Yogyakarta. Bahkan begini, saya pernah diskusi dengan teman yang pernah ngurusi arkeologi Jogja. Kalau arkeologi Jogja itu punya central of interest-nya adalah Borobudur. Nah, geopark Jogja itu central of interest-nya apa? Ya sumbu imajiner itu. Jadi kalau sumbu itu nggak bisa kita banggakan lagi, mana lagi ya? Geopark Jogja nggak punya keunikan. Artinya, Parangtritis apapun mereknya, itu 1 tahun bisa berapa juta pengunjung. Ini dalam posisi seperti itu loh, belum ada penataan secara serius. Apalagi nanti kalau dengan geopark ini khususnya bisa tertata. Jadi daya tarik tersendiri. Dan ini jelas pengembangan ekonomi untuk masyarakat yang ada di sana dan daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Asal masyarakat dijelaskan seperti Pak Dokter tadi, saya kira selesai itu. Masyarakat kita itu masyarakat yang lemah mana. Baik ya Pak. Nah ini karena keterlibatan masyarakat Pak, biarkan Pak Dewan akan pengajian gitu. Pak Dewan kan suka reses kemana-mana gitu ketemu. Artinya Dewan juga ikut serta di dalamnya ya Pak Amir pasti untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Termasuk orang kritisi, Pak Dokter. Izin mendirikan bangunan itu salah satunya adalah jarak bibir pantai dengan bibir pantai ke berapa? 300 meter ya? Kita Pak ya? Sepadan ya? Sepadan ya. 300 meter. Saya adalah termasuk yang mengkritisi. Ini kalau tambang tambak itu saya kira juga protes. Ini bukan untuk manusia. 300 meter kan untuk manusia. Kalau tambak udang kan nggak ada batasannya karena hewan toh. Nah kemarin kan harus 300 meter gitu ya. Nggak ada batasannya toh. Nah, ini yang kemarin ramai juga. Tapi udangnya nggak sendirian Pak, di situ ada manusia. Ya tapi kan bukan batasan wilayah membangun fisik itu loh. Baik. Berarti sampai Bonjokan kan boleh.
tinggal penataan saja itu. Oke, baiklah. Ya, tapi udang fanami di daerah sana paling bagus loh. Iya, dulu sampai 95.000 per kilo ya. Ya, paling bagus itu. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya itu kemudian kita tidak serta-merta untuk menghidupkan gumuk ini, kita jadi mematikan potensi ekonomi masyarakat. Tapi nanti tinggal bagaimana pengaturannya. Makanya tadi Bapak bicara soal tata ruang, tata wilayah ya Pak ya. Betul. Ini memang semuanya akan menjadi bekerja gitu, dikeroyok bersama-sama ya Pak ya, supaya menjadi baik gitu. Nah Pak, sampai dengan saat ini ada pada titik mana Pak untuk bisa mewujudkan ini? Alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa peraturan Bupati Bantul terkait restorasi gumuk pasir sudah kita Pak Astani dan tim untuk restorasi juga sudah dibentuk. Baru saja atau sudah? Sudah beberapa bulan yang lalu. Pasti saya tidak hafal tanggalnya, tapi beberapa bulan yang lalu yang melibatkan tentunya pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah provinsi dan juga Keraton Ngayu Yogyakarta Hadiningrat. Karena sebagian besar wilayah di Gumuk itu kebetulan tanah eski. Ya. Kan sudah ada patokannya ya. Jadi memang kami juga melibatkan. Sudah ada penanda keistimewaan juga. Dan mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa kenapa tadi waktu di luar saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang sumbu imajiner, bicara Gumuk, kita tidak bisa bicara pure Bantul saja. Karena sumbu imajiner itu dari mulai Merapi hingga Bantul. Dan ada kecenderungan bahwa Gumuk ini hidup, cuman hidupnya tidak bisa optimal. Karena pada saat tahun-tahun dahulu, 76, terus tahun 30-an, zaman Belanda, itu Gumuk bisa setinggi 30-40 meter. Oh ya? Iya. Jadi bisa menjadi barrier dari tsunami apabila ada bencana tsunami kemudian hari. Hari ini Gumuk tidak setinggi itu. Faktornya apa? Setelah diteliti, diantaranya adalah suplai pasir yang tidak cukup memadai untuk sampai di selatan. Jadi kalau kita bicara sumbu imajiner dan pelestarian Gumuk, implikasinya adalah dari selatan ke utara. Dan ini bicaranya tidak hanya di sektor tertentu, tapi ini segala sektor, segala hambatan yang menghambat Gumuk pasir sampai di selatan. Ini bisa berarti kita harus menjamin berapa idealnya sebuah material pasir yang harus ada di sungai. Berapa debit air yang harus bisa menyuplai mentransport pasir sampai di selatan. Ini implikasinya berarti lingkungan di das lorong keistimewaan sumbu imajiner ini harus terjamin. Karena tanpa lingkungan yang baik, vegetasi yang bagus, air tidak akan tersimpan dan kemudian pasir tidak akan tertransport. Tadi seperti Pak Prasmatur, Gumuk ini istimewa karena prosesnya proses volcano pasir, proses fluvial diantar oleh air melalui sungai, kemudian proses marin direndam di laut, kemudian proses pengeringan, terus eolin ditiup oleh angin. Dan angin ini tidak boleh ada hambatan angin, pemukiman, kemudian pohon, aktivitas yang merusak. Dan Gumuk pasir di Jogja ini tipenya Barcan. Barcan itu artinya bertipe bulan sabit. Karena Gumuk itu sebenarnya ekosistem yang sangat rapuh. Karena bentuknya bulan sabit, kalau dilindas oleh sesuatu yang berat itu akan hilang dan akan rusak. Maka sunatullahnya, kalau mau terbentuk lagi Barcan, kalau kita sekarang bangga, Gumuk pasir di Jogja ini cuma hanya 2, yang Barcan itu cuma di Meksiko dan di sini. Sampai hari ini kita belum ketemu Barcannya. Kan Barcannya sudah rusak. Tapi insya Allah dengan program restorasi ini mudah-mudahan suatu hari Barcannya akan terbentuk lagi dan kita bisa bangga dengan Gumuk pasir Barcan kita lagi. Tapi masalahnya pasirnya ini kira-kira setiap hari cukup nggak Pak mensuplai dari sana? Ini kita perlu kajian Pak. Semakin tipis ya. Kita perlu kajian untuk sebelum sampai sana. Menjamin itu kan sudah pasir. Di tengah jalan sudah di tanggul-tanggul itu, yang belum pernah kita sampaikan. Jadi termasuk abrasi ya jangan opyak itu. Opyak itu Gresula, Gresula. Jadi abrasi akan terus berjalan karena suplai juga berkurang pasir di sana. Ya. Artinya berharap Merapi itu terus melelehkan pasirnya. Nah, kalau tiap hari bagus ya. Saya kira juga jangan takut Merapi akan
mengeluarkan erupsinya, karena itu bagian dari menyelamatkan alam yang penuh indah di Yogyakarta. Oke, baiklah. Ya. Tapi mudah-mudahan ketika keluar tuh nggak ada sesuatu yang buruk terjadi di masyarakat kita. Ya sudah sunatullah tadi. Ya. Nanti aja kalau dulu gempa tidak ada erupsi Merapi, nggak cukup kita itu mau bangun ribuan jutaan rumah. Oke, baik. Itu. Satu sesi nanti kita tersedia untuk bapak-bapak ini. Kita break dulu sebentar. Pemirsa tetap di tempat Anda. Kami kembali lagi di Bincang Hari Ini. Jogja TV, Tradisi Tiada. Ya, pemirsa, bicara soal geopark, terutama di daerah Yogyakarta, secara ilmu dan segalanya ini rasanya akan pernah ada habisnya ya Pak. Kita senang banget bisa ngobrol bersama dengan bapak-bapak ini, karena dengan demikian kita juga bisa memaknai bahwa betapa penting arti itu semua, dan yang paling penting kalau kita sebagai masyarakat kemudian juga mendukung itu. Jangan sampai justru apa saja yang kita lakukan itu tanpa sengaja justru membuat menjadi tadi mahkota ketiganya susah untuk dicapai. Oke, nanti bagaimana melibatkan masyarakat dan sebagainya, Pak JM akan pangantikan mengenai hal itu. Tapi saya ke Pak Pras lebih dahulu ya Pak, untuk bisa menjelaskan itu. Monggo Pak Dokter, jelaskan kepada masyarakat bahwa tadi Bapak mengatakan Yogyakarta ini istimewa. Dan kalau tadi kita juga membahas soal bagaimana gumuk pasir, sebetulnya kita bicara geopark di Yogyakarta, tadi Bapak mengatakan udah 15 ya Pak ya? Udah 15 gitu. Artinya banyak yang harus kita ketahui. Apa saja kemudian secara keilmuan Bapak yang mau transfer ke kita Pak? Jadi Geopark Jogja atau geopark ya Mbak Indah, itu mempunyai 3 pilar. Pilar warisan budaya, warisan bio hayati dan warisan geologi. Kalau warisan budaya dan warisan hayati itu tidak punya konotasi bisa punya cerita. Karena tidak ada kronologis, tidak ada chronicle di situ. Yang bisa punya cerita itu ternyata yang mana? Warisan geologinya. Oh, geologinya, Ya, karena dari ke-15 warisan geologi, geoheritage itu setiap titik di 15 titik itu mempunyai cerita yang kalau kita kaitkan satu dengan yang lain, itu menyusun sebuah lorong waktu. Sampai ke 40 juta tahun yang lalu. Sampai ke umur batuan sedimen yang tertua di Jawa. Jadi kita punya itu di Jogja. Kita punya di daerah Nanggulan. Itu ada batu bara. Ada batu bara. Umurnya 40 juta tahun, dan kita punya fosil batu gamping di Ambar Ketawang, di monumen Bekaka itu. Itu juga umurnya sekitar 40 sampai 50 juta tahun. Kalau Nanggeran itu? Ngelanggeran itu 30. 30 tahun. Jadi kita punya lebih lawas sana ya? Betul. Jadi kita punya batuan sedimen yang tertua di Jawa, sehingga kalau kita piknik ke 15 geosite itu, lalu ada klaster-klaster Kulon Progo, klaster Jogja Tengah, klaster Jogja Timur, Jogja Selatan, Jogja Utara, itu kita bisa seperti masuk ke lorong waktu, piknik ke lorong waktu sampai 40 juta tahun, bahkan sampai detik ini, karena keluar pasir Merapi itu adalah penanda bahwa gunung api proses geologi itu masih berjalan di Yogyakarta. Ini nampaknya teknologi bisa kemudian menjadi media yang baik ya Pak, untuk kemudian bahkan, bisa mewartakan itu. Jadi lorong waktu itu ternyata menjadi bahan edukasi yang prinsipil juga bagi mahasiswa-mahasiswa kebumian. Dan jangan kaget, di Jogja itu adalah tempat yang paling banyak pendidikan kebumian. Kita punya 4 university, itu dengan 4 jurusan kebumiannya. Salah satunya adalah tempat Bapak berada. Saya nggak mau bilang sih, cuma boleh. Saya yang bilang Pak. UPN, lalu ada STTN Akrin, lalu ada UGM, ada ITNJ, dulu STTNA, Pak Amir. Jadi dengan bahan yang sedemikian bervariasi, baik gunung api yang masih aktif, Merapi,
Merapi itu gunung api paling aktif dan paling dimonitor oleh para ahli di dunia, bahkan di Indonesia. Ya, jadi ada gunung api purba, gunung api purbanya juga macam-macam. Mau model apa Mbak Intan? Mau model yang meletus besar sekali, kita punya buktinya di tebing Breksi. Mau yang itu salah satu buktinya? Salah satu buktinya, yang sebesar gunung Super Toba. Itu kita punya di tebing Breksi itu. Lalu mau yang pernah meletus atau keluar di dasar air, gunung api bawah laut, lava bantal purba. Oke. Baik, kalau tadi kata kunci adalah edukasi, artinya peran serta perguruan tinggi untuk bisa mengedukasi masyarakat ini kan harus nyata ya Pak? Betul. Bapak dan kawan-kawan tadi sudah disebutkan ada beberapa universitas dan sebagainya, ini turut mendukung Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta supaya bisa mewujudkan apa yang tadi sudah menjadi planningnya. Gitu. Jadi kampus-kampus itu sudah menjadi bapak asuh untuk beberapa geosite. Katakanlah misalnya tempat saya. Itu kita sudah menjadi bapak asuh dari 3 tempat. Lava Bantal Berba, kemudian tebing Breksi, kemudian satu lagi kalau tidak salah Sesar Opak Bukit Mengger. Jadi kita punya situs yang bisa untuk mitigation learning. Jadi karena kita punya ada patahan di Bukit Mengger itu, Mbak Indah, di mana Sesar Opak itu dulu nggak ketahuan di mana dia adanya. Ternyata ada di Bukit Mengger. Di Mengger ya. Setelah 2006. Iya, 2006. Jadi tempat itu bisa menjadi sebuah visualisasi. Iki loh yang jenenge patahan, atau ini loh yang namanya patahan sesar itu seperti ini. Jadi ada semacam cara supaya kita bisa mengedukasi dengan cara yang soft way, tidak hard way. Bedanya apa sih soft way dengan hard way? Kalau hard way itu secara kurikulum. Oh, kue kudu melu. Ini kalau enggak kamu dan sebagainya, itu hard way. Di sekolah, bayar dan sebagainya. Tapi kalau soft way itu adalah cara geopark. Jadi dengan cara seperti itu yang dipilih dan mudah-mudahan masyarakat akan jauh lebih bisa didekati hatinya, ya kan? Jadi kenapa saya bilang ketika teknologi, ini Bapak membuat itu menjadi sebuah tayangan-tayangan yang bisa dicerna dengan masyarakat dengan baik, itu mungkin juga akan bisa menyadarkan ya Pak. Karena orang itu kan paling nggak suka kalau dinasehati. Betul. Makanya saya pakai kata itu supaya kesannya soft way itu bagus. Pak Dihin monggo, apa yang mau disampaikan Pak Dihin? Masyarakat ikut terlibat dalam menuju ke sana? Harus. Karena yang menjadi objek utama pengembangan geopark ini sebetulnya adalah kan masyarakat, bukan situsnya. Karena situs ini sebuah alat untuk bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dan berkembang menjadi lebih baik, yang syukur bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi sasaran utamanya pengembangan geopark ini kan masyarakat bisa berkembang, bisa teredukasi, terpelihara, ekonominya meningkat. Dan nggak ada friksi-friksi gitu ya Pak? Ini menjadi PR kita bersama. Jadi seperti katakanlah tadi saya nyambung di Pak Pras, katakanlah situs yang ada di Gamping. Ini kan masyarakat semua nggak tahu nih bahwa sebetulnya kalau menurut kita di Geopark Jogja, Gamping itu titik nolnya Jogja. Iya. Bukan di kalau titik nol secara bentukan ya. Karena di sana adalah batuan tertua yang ada di Jogja. Itu cikal bakal Jogja ada di yang Gamping. 40 juta tahun. 40 juta. Itu yang pertama di sana. Kemudian di sampingnya, ini aset budaya, ada situs Ambar Ketawang. Itu juga titik nolnya keraton. Sebelum keraton berpindah ke tempat yang sekarang, pada awalnya Sultan HB1 kan bermukim di Pesanggeran Ambar Ketawang. Nah, jadi kalau kami di teman-teman di Badan Pengelola mengatakan titik nol Jogja, cikal bakal Jogja itu ada di Gamping. Dan itu menjadi PR kita bersama. Mari kita perhatikan bersama, karena tanpa Gamping tidak ada Jogja. Baik. Dan ini belum banyak dipahami. Bentuk dignity loh Pak sebetulnya. Kebanggaan bagi masyarakat ya. Ini cikal bakal loh. Baik, Pak, terus Bapak terus bergerak ya. Pak Amir, berapa rekomendasi yang akan diberikan? Semakin semangat untuk mendiskusikan raperda yang satu ini. Tidak usah tergesa-gesa, kita ngambil para narasumber, salah satunya adalah Pak Dokter tadi. Ini ilmu baru. Nanti bisa kita kembangkan, berkeinginan ini menjadi dokumen penting bagi daerah istimewa Yogyakarta, menambah keistimewaan Yogyakarta. Beliau mungkin
kita sarankan kerjasama dengan Pak untuk menulis buku masing-masing geopark tadi. Ya. Biar nanti sejarah itu tidak hilang. Ya. Ini kan mentransfer ilmu, mentransfer ideologi, mentransfer bagaimana nanti geopark yang ada itu tumbuh berkembang, kesadaran masyarakat, termasuk menumbuhkan ekonomi. Dan saya berharap tadi malah, ini kerja lapangan, kalau dulu KKN, saya kira penting Pak untuk menjelaskan kepada masyarakat ini. Kita ada program kampus asuh. Nah, bagus itu. Kampus asuh ya Pak? Ya, cuma Dewan harus memahami itu biar nanti ada pendampingan, ada perda gotong royong kan bisa kita kolaborasi. Dan support anggaran Mbak. Iya, termasuk ini dengan BI ini, saya kira penting ya. Kita menuju UNESCO ini butuh support yang cukup besar. Oh iya, tidak masalah kan kaitan dengan dana keistimewaan juga saya kira Pak Nira Jopati cukup terbuka. Ya, nanti sangat aware. Ya. Menulis buku aja lah, nanti dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi. Kalau kami sudah punya, nanti bisa bersama Pak Pras dan teman-teman ini, kami punya YouTube Geopark Jogja. Oh, YouTube-nya Geopark Jogja. Bagaimana periodisasi terbentuknya BIM Jogja bisa dipersani di YouTube Geopark Jogja. Oh, siap. Kalau Pak Pras juga punya YouTube. Ya, maksud saya kalau ini menjadi dokumen di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Mohon maaf saya singgung situ ya. Ini kan menjadi catatan nasional. Oh, itu loh ada komplit literasinya gitu. Literasinya orang masuk di sana lihat oh ya itu Pak Pras baru menjelaskan tentang geopark gitu. Ya, Kami juga punya komik edukasi Geopark Jogja. Oh, iya. Komite edukasi komik kedua. Bisa dipersani di website Geopark Jogja. Oh, baiklah. Jadi segala usia ini bisa kemudian ikut serta. Kami punya Instagram juga. Sekarang sedang membuat lomba membuat game board terkait geopark. Jadi nanti kami berusaha mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara, terutama masyarakat yang mungkin dari level dasar, dari komik, dari permainan dan lain sebagainya. Semakin semangat Pak Dewan untuk bisa mendukung ini. Banyak ide nanti yang bisa kita diskusikan. Baiklah. Pak Amir, Pak Pras, Pak Dihin, terima kasih banyak. Diskusi kita 1 jam ini membawa kita pada masa-masa luar biasa ya, ketika kita bicara soal geopark sekian juta tahun yang lalu, bahkan kemudian sampai dengan saat ini kita masih bisa melihat, mudah-mudahan tidak akan rusak, justru kita yang akan berusaha sebaik mungkin bisa mewujudkan itu. Kalau tadi dikatakan butuh 5 tahun, 10 tahun, kita nggak akan surut effortnya ya Pak untuk bisa mewujudkan itu. Matur sembah nuwun, selamat bertugas di lini masing-masing. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan acara ini, sesudah Anda mengikuti diskusi ini, mudah-mudahan langsung juga buka juga ya YouTube channel yang tadi sudah disampaikan, sehingga Anda bisa ikut secara nyata berkiprah di dalamnya, ikut mendukung dan sebagainya, dan mudah-mudahan bahkan bisa menjadi agent mengajak masyarakat untuk bersama-sama bisa mewujudkan sesuatu luar biasa yang akan terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kalau mahkota ketiga ini menjadi cita-cita kita semua, mudah-mudahan terwujud dan kita menjadi salah satu yang bisa mewujudkannya. Matur sembah nuwun, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kami kembali lagi untuk Anda di lain kesempatan. Saya Indah Ardina, terima kasih. Salam Indonesia.